oleh puji-pujian kami. Sebentar kami mau bersuka cita berglori meninggikan namamu. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam kami. Di dalam nama Yesus saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Tuhan, kami bersyukur atas kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Kau memberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan biarlah itu semua menenangkan hati-Mu. Terima kasih siapa lain. Inilah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua diberkati, amin. Baik, sebelum kita mengangkat firman Tuhan, kita angkat pujian kita terbatas kuasa.
tidak mengerti tentang itu. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Satu hal yang kami imani, ya Allah yang hebat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang tidak pernah kami ragukan adalah janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Your blessing, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, dan kami rasakan sampai detik ini. Kami bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk semua penyertaan Tuhan yang kami lalui, yang kami rasakan dalam setiap pribadi kami. Dengan segala kesadaran kami mengakui bukan kuat gagah kami berada di tempat ini, kami boleh duduk, kami boleh berdiri di rumah ini. Kami akui bukan kuat gagah kami Tuhan, semua semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kiranya setiap pujian dan sorak-sorai kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami dengarkan firman-Mu berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk untuk Bapak Ibu Saudara yang bersedia dalam Kristus. Baik, puji Tuhan. Saya sapa kita semua dulu dalam bahasa Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Horas. Horas. Majua-jua. Yahobu. Waras. Jua-jua. Apa lagi? Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dalam Kristus, kurang lebih 3 minggu ya. Kurang lebih 3 minggu saya tidak berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan di sini. Minggu lalu Pak Jai, 2 minggu lalu Ibu Gembala, 3 minggu lalu Ibu Gembala ya. Tapi saya rindu sekali. Biasanya kalau udah 3 minggu nggak keluar berarti lama khotbahnya gitu ya. Luar biasa. Sudah sampai ya, yuk. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya buat slide untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Bilang sama kiri kalian dulu, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi jauh dari itu Bapak Ibu Saudara, kami kembali bilang welcome again Brother Jaya Pergaulan Siregar. Terima kasih ya. Kita boleh bersama-sama kembali melayani Tuhan di gereja ini. Terima kasih buat keterbukaannya dalam segala sesuatu. Makanya ada istilah mengatakan keterbukaan adalah awal dari kalau nggak terbuka bisa SKT terus kita ya kan. Karena dia terbuka, kita mau bersama-sama kembali melayani Tuhan ya. Ya kita lihat dulu. Oke, kita baca, kita buka kitab kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yeskiel pasal 37. Yeskiel pasal 37 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-14. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, tadi kenapa isi worshipnya nggak bisa? Itu isi worship Julpan itu isi worship yang terupdate, saya nggak ngerti, aku aja belum paham mengaplikasikannya. Jadi saya tadi buat kopi-kopi kayak mana saya nggak tahu, karena dia isi worship yang terbaru itu dia. Saya nggak tahu, makanya belajar. Baru tadi pula dikasih sama kita, ya. Kita belajar semakin banyak. Ya, tema firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara bilang sama-sama dengan saya 1, 2, 3 ya. The power of Holy Spirit. Kurang semangat ya. 1, 2, 3 ya. The power of Holy Spirit. The power of Holy Spirit, Bapak Ibu Saudara. Dalam tema ini kita belajar bersama-sama dalam Yeskiel pasal 37 ayat 11 sampai 14. Ayat 11 nanti dibacakan oleh laki-laki ganteng dan perkasa, dan ayat 12 nanti dibacakan oleh kaum wanita terpuji dan bijaksana. Begitu seterusnya sampai kepada ayat yang ke-14. Yang mengerti katakan yes. Yes. Ayat 11. 1, 2, 3 ya. Firman-Nya kepada aku, laki-laki firman laki-laki. Ada kenapa kan? Laki-laki dulu ayat 11. Nggak ada slide, di HP ya. Oke? Ayat 11 laki-laki. Sudah dapat semua kan? Sudah. Oke. Dalam tinggal ketiga. 1, 2, 3 ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap.
Kembali saya mengingatkan kita dalam tribulan ini kita akan terus membahas fokus kepada Holy Spirit supaya kita lebih mengenal, memahami dan mengetahui who is Holy Spirit. Siapa itu? Roh Kudus, ya. Dari diri hal-hal yang berikutnya saya sudah banyak paparkan tentang Roh Kudus, tapi saya berharap nanti di bulan yang ketiga ini saudara tangkap itu visi, saudara mengalami Roh Kudus dan saudara menghasilkan buah Roh Kudus itu sendiri. Makanya saya katakan pada minggu ini the power of Holy Spirit bercerita soal Yeskiel yang baru saja kita baca. Ini bagaimana Allah mau membangkitkan bangsa Israel dari masa keterpurukan, dari masa kelemahan, karena memang pada waktu itu bangsa Israel sedang masa penindasan, masa pembuangan, sehingga mereka terlihat menderita, terlihat sengsara, terlihat teraniaya. Allah bilang, ayo bangkit Israel. Bilang sama kita kanannya, ayo tidur, ayo gitu, ayo bangkit. Ayo bangkit. Seperti itulah kita, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, dalam keterpurukan kita, dalam kelemahan kita, dalam segala hal yang kita hadapi. Saya mau saudara, Tuhan mau saudara bangkit dari segala keterpurukan saudara, dari penderitaan saudara, dari segala sesuatu yang membuat saudara lemah, membuat saudara jatuh, membuat saudara tidak berdaya. Bangkit dari situ. Karena kenapa? Ada kekuatan Holy Spirit yang membuat kamu akan menjadi strong that can move everything. Bisa bangkit dari segala sesuatunya. Ini cerita bagaimana bangsa Israel mengalami binasa, dan kita sekarang terkadang kita mengalami binasa secara rohani. Sementara Anda dan saya sering mengalami penindasan secara rohani yang tidak kita sadari, tidak kita pahami. Kita sering ditindas secara rohani, Bapak Ibu Saudara, yang terkadang kita tidak sangka kita sedang ditindas. Tapi saya mau katakan saudara, next slide. Saat Roh Kudus turun ke atas Anda dan saya di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami beberapa hal, saudara-saudara. Yang oke. Lagi. Ya, bilang sama-sama dengan saya dan baru pertama 1, 2, 3 ya. Roh Kudus berikan semangat yang baru. Bilang sama kiri kanannya, Roh Kudus berikan kamu semangat yang baru. Roh Kudus berikan kamu semangat yang baru. Kita sering cerita sama Ibu Gembala dan juga sama teman-teman ya. Dalam masa-masa ini, wah suhu nggak hanya kota Medan, saya rasa derajat panasnya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai ada yang buat story, dia pasang kipas, dia apa di sungai, sudah di sungai pun dia keringatan, kata supaya sudah di sungai pun dia keringatan. Jadi ketika dia kan pasang setengah badannya di sungai itu, pas dia atas jadi keringatan, dibalikkan lagi 15 menit ini lagi keringatan. Kenapa? Suhu panas sangat tinggi dan kita terkadang mengeluh dengan itu. Sampai-sampai AC pun nggak berfungsi lagi kita rasa karena panas yang minta ampun. Tengok saudara bayangkan di belakang itu cuacanya terik kali panas. Kalau kita yang masih muda jaga kesehatan jangan pakai apa? Jangan nggak pakai helm teman-teman, atau boleh pakai kacamata supaya melindungi mata kita dari apa namanya sinar ultraviolet yang sangat ganas ya. Bukan bergaya-gaya kita ini bukan, tapi jaga kesehatan. Tapi terkadang ini membuat kita mengeluh. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Baru-baru ini viral soal kenaikan sembako ya. Sembako viral naik, beras, apalagi bawang naik, cabai naik, apalagi yang naik saudara-saudara. Semua naik dan semua orang mengeluh. Dan disalahkan siapa yang disalahkan? Pemerintah. Pemerintah disalahkan kan? Terkadang itu membuat kita pada semangat dalam hidup. Ya udahlah, jalani hidup. Ya udahlah, ayo jalani hidup. Itu aja yang penting hidup gitu ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, Roh Kudus akan memberikan saudara semangat yang baru. Next slide please. Terus. Oke, cukup. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya semangat yang baru. Apa itu semangat? Semangat untuk hidup, semangat untuk beribadah, semangat melayani Tuhan, semangat memberitakan Injil. Katakan amin. Jadi kalau saudara sudah menerima Roh Kudus dalam dirimu, kamu hidup bukan asal hidup. Kamu hidup bukan sembarangan hidup, tapi kamu hidup memiliki tujuan ilahi supaya kamu mengerjakan rencana Allah di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi, kamu hidup bukan asal hidup, kamu hidup bukan sembarangan hidup, tapi kamu hidup sebenarnya adalah ada rencana Allah yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu finishkan di dunia ini. Karena orang hidup berarti ada tujuan Allah dalam dirinya. Ketika kamu meninggal, saya meninggal, berarti finish destiny itu, finish rencana Allah dalam diri saudara dan saya. Jadi ketika saudara hidup, ketika saya hidup, berarti kita hidup memiliki tujuan. Amin. Jadi Anda dan saya hidup bukan tidak ada tujuan, kita punya tujuan. Makanya kita harus memiliki semangat untuk hidup.
sebagai orang Kristen yang sudah kenal Tuhan, jangan saya sering mendengar istilahnya hidup segan mati tak mau. Kiranya itu filosofinya hanya untuk tanaman yang kering dan layu. Saudara adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Saudara memiliki Roh Kudus, jadi semangat hidup harus ada. Haleluya. Saudara memiliki semangat hidup tak? Ya? Mau apapun terjadi, you must kalau bahasa Inggrisnya cheer up gitu ya. Semangat terus. Ada yang bilang keep up spirit, ada lagi yang bilang be strong, apalagi keren kali bahasa Inggrisnya. Tapi saya mau mengajak saudara bahwa ketika saudara hidup jangan asal hidup dong. Ketika saudara hidup bukan sembarangan hidup, asal-asalan. Pergunakan hidup saudara selayaknya bagaimana saudara dikasihi oleh Tuhan. Pergunakan hidup saudara, waktu saudara sebagaimana Tuhan memberikan waktu yang terbaik kepada saudara. Ya, hari Jumat yang lalu saya berdoa di ibadah kamu, saya bilang, biarlah kamu hidup berbuah pahit. Berbuah manis. Kan sebenarnya tujuan kita hidup bagaimana supaya kita hidup memuliakan Tuhan, manis di dekat Tuhan. Bilang sampai dia nanya tuh, tatap matanya tajam-tajam, bilang semangat hidup. Apapun yang terjadi kita harus memiliki semangat hidup, Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidup kita jelas. Ya, tujuan hidup kita jelas loh. Jangan saudara pikir, Pak Pendeta aku kan jomblo terus, kemana pun semangat. Orang sudah bisa tengok hidup Pak Pendeta, dia punya pacar 3, dia punya pacar 4, aku tembak 3 orang 5. Hei, ketika kamu menembak perempuan, saudaraku dengan laki-laki, ketika kamu menembak perempuan ditolak terus, berarti Tuhan sedang membawa kamu kepada yang terbaik. Kira bodoh lagi. Jangan mati, jangan patah semangat, gara-gara ditolak minum racun pula. Di sini gak ada. Tapi saudara, saya mengatakan semangat hidup harus terus ada. Ketika ada gejolak dalam diri saudara, mau itu masalah pasangan hidup, mau itu masalah pekerjaan yang terus menganggur, mau masalah keadaan ekonomi, you must every time semangat. Kami di SMP Wahidin sama di ujung, mau itu pagi, mau itu sore, ketika disapa, selamat pagi, jawaban kita nggak boleh selamat pagi, semangat pagi. Ya, tanya ibu dulu. Jadi kita mau sapa orang selamat pagi, kita harus jawab semangat pagi. Mau kita bilang selamat siang, semangat pagi. Kenapa semangat pagi? Karena biasanya orang kalau pagi-pagi masih semangat. Masih semangat? Tapi nggak tahu di COC ini kalau masih pagi udah tidur, belum ya? Saya bilang sekarang hari ini saya bilang ada teman kita, dia tidurnya kebagian. Nggak apa saya, dia tidur kebagian. Bukan ke kemalaman, dia tidur kebagian. Kenapa? Orang tidurnya jam 4 ya, jam 3 pagi. Dia tidur kebagian. Orang bangun di situ doa, dia tidur. Kenapa saudara-saudara? Orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya harus semangat dalam hidupnya. Tapi itu yang sekarang yang dikejar oleh setan, yang dikejar oleh iblis, supaya orang Kristen tidak memiliki semangat, tidak memiliki gairah, tidak memiliki motivasi hidup. Sehingga ketika dia hidup, ya udah jalan saja. Tidak ada terobosan, tidak ada program, tidak ada rencana, tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan. Hey, you must have program in your life. Kamu harus punya visi dalam dirimu. Kamu harus punya program dalam mimpimu. Sehingga itu yang membuat kamu berjalan melangkah untuk melakukan terobosan. Tapi saya percaya orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya akan memiliki visi dalam hidupnya, memiliki planning dalam hidupnya, memiliki destiny dalam hidupnya. Sehingga dari situlah dia berjalan menuju masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Semangat. Every moment punya semangat. Kenapa? Karena itu yang membuat kita terus membuat energi kita, roh kita terus membakar. Sebuah yang membuat kita lemah letih tangking dalam nama Yesus. Apalagi semangat beribadah. Halo. Orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya tidak akan malas beribadah. Haleluya. Orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya tidak akan malas memuji Tuhan. Haleluya. Iya. Ini enggak kita beribadah.
bilang kita punya Roh Kudus, kita memuji Tuhan. Saudara-saudara ini sudah berjingkrak-jingkrak kemana-kemana. Dia bingung, dia nggak tahu lagu. If you don't, kalau kamu tidak tahu kan bisa searching di Google. Cewek tidak boleh bawa HP ke gereja ya. Nggak pernah saya bilang seperti itu. Tapi setelah saya bilang, adik-adik yang melayani, kalau nggak tahu lagunya cari aja di Google ya. Nah, ada itu ada. Untuk kita memuji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, saatnya dia naik. Dia suka beribadah, dia suka memuji Tuhan, dia suka bernyanyi, dia suka bergereja. Jangan sebab dibilang kawan, ayo ke gereja, aku salah, aku nongkrong aja. Ayo ke gereja, aku salah, aku di rumah aja. Ayo ke gereja, enggak usah, aku diam aja di YouTube nonton. Bisa? Bisa. Bisa sangat bisa. Tapi yang baik-baik, di YouTube tidak pernah membantu kamu. Hanya memotivasi kamu. Ya nih. Ketika kamu mendengarkan khotbah di YouTube, hanya memotivasi kamu, tapi tidak membentuk kamu. Pembentukan terjadi ketika ada pertemuan. Ada gesekan kan? Manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kamu dengar khotbah di YouTube, hanya memotivasi semangat, tapi untuk membentuk karakter kamu di pertemuan on-site. Hanya pertemuan seperti ini. Makanya kita selalu butuh pertemuan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sama seperti kita dengan Tuhan. Sama seperti Anda dengan saya kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya seperti ini. Sama istri saya. Aku mau ke gereja ya. Kenapa? Papi aja gereja. Aku nitip doa. Bisa nggak nitip doa? Bisa. Datang lagi di depan sama bapaknya. Pak, aku mau ke gereja. Kenapa? Aku titip doa. Bilang sama Tuhan supaya aku diberkati. Bisa nggak? Bisa. Makanya kan kita doakan orang lain. Tapi yang baik-baik, Tuhan mau personally. Anda sendiri yang langsung ngomong sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kan itu yang dikatakan Petrus kepada Yesus. Kata orang. Katamu saya siapa? Karena Tuhan mau dari pengakuan kita, dari mulut kita berkata, dari mulut kita berucap, supaya apa? Pertemuan itu penting di hadapan Tuhan. Tapi orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya, dia nggak akan gali-gali dalam memuji Tuhan. Saudara, saya pikir saudara boleh lihat saya sebagai contoh. Ketika berbagai pujian, saya nggak pernah gali-gali. Mau apapun masalah persoalan dalam hidup saya, mau kantong kosong, mau kantong banyak, mau tipis, mau banyak, tetap saya semangat menuju itu. Ya. Harus semangat, karena kondisi kehidupan kita jangan mempengaruhi semangat kita di dalam Tuhan. Jangan. Jadi kalau saudara banyak uang, semangat. Lagi tanggal muda ya kan? Pas udah tanggal tua. Tarik nafas. Ya. Jangan gitu. Ada lagi teman-teman Bapak Ibu Saudara, semangat untuk melayani. Orang yang punya Roh Kudus harusnya malu nggak melayani. Kita harus semua melayani. Everything you punya talent. Semua kita punya talenta. Kembangkan itu, bangkitkan itu. Harus progres. Selalu saya bilang, di gym saya bilang, jangan startkan dengan pelayanan di mimbar. Kalau bisa khotbah, kamu khotbah lah. Belajar. Harus progres. Saudara tahu nggak? Waktu saya ketemu sama Julman ini, dia hanya pemain gitar dan kacung. Ini 4 tahun yang lalu. Dia ini dulu waktu kita pernah juga kurus kecil. Hitam. Tapi kalau sekarang saudara dulu mau 5 tahun dia Jose, hanya khotbah di hari Minggu dia enggak. Selebihnya dia sudah bisa semua. Bukan karena di sini, tapi sebagai contoh. Khotbah di JFC dia sudah sering. Khotbah di komsel kayak kita gantian. Khotbah di remaja kita gantian. Mau WL, pernah dia WL di sini. Mudah-mudahan ya saya rasa. Pernah juga. Apalagi dengan musik yang lain. Artinya apa? Kita harus punya progres. Saya pun dulu sebagai staff, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu pelayan, saya dulu mahasiswa. Tapi saya punya mimpi. Saya harus jadi pemimpin. Saya harus buka gereja, harus merintis. Kita punya mimpi untuk di situ. Kalau ya udahlah sekolah teologi jalan, harus punya mimpi dong. Kalau udah sekolah teologi nggak jadi kepala, nggak jadi pendeta, nggak melayani, ngapain sekolah teologi? Harus melayani paling tidak, meskipun nggak harus kepala. Harus melayani paling tidak, meskipun harus berjuang untuk itu.
Karena jangan kita apa? Melayani. Orang yang memiliki Roh Kudus wajib melayani. Not about church, tidak tentang gereja saja, tapi dimanapun saudara melayani. Contohnya kayak Pak Ujung. Nanti saat perspektif dia biasa kasih tahu. Kayak Pak Ujung, dia melayani. Memang nggak di gereja, tapi di masyarakat. Amin. Siapa lagi saudara di kampus? Ketika saudara di kampus melayani, melayani apa? Kamu jadi berkat itu sudah pelayanan. Kamu jadi berkat itu jadi pelayanan. Kenapa? Kamu sedang mewartakan Kristus dalam dirimu kepada orang lain, apalagi yang belum kenal Tuhan. Harus semangat melayani dong. Tengok ke kanannya, ada nggak semangatnya melayani? Kalau belum melayani bilang, ayo kita sama-sama melayani. Yang ketiga, yang keempat sebenarnya, semangat memberitakan Injil. Saya spesifikasikan kenapa Injil, karena kita mau berbicara tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saja. Saya mau bilang kepada jemaat GCS yang terpercaya, jangan dolimanmu. Injil adalah harga mati. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ada pernah kawan saya. Ini kawan saya. Kami dekat. Bro, kamu kan udah lama jomblo. Nah, sana ada perempuan non Kristiani. Menikah sama kamu, mau nggak? Tapi kamu harus keluar dari Kristus. Mau lah, daripada nggak nikah. Berarti apa? Kualitas imannya tergantung harga beli perempuan. Ketika perempuan jual cintanya sama dia, ya cuma aja. Yang penting menikah. Tapi di sini nggak ada. Di sini semua pasti percaya kepada Kristus. Dan harga mati itu ya. Yang seterusnya, yang slide kedua. Stop. Apa bahasa Inggris ini? Bahasa Inggris. Never lost. Apa bahasa Indonesia? Jangan hilang pengharapannya. Poin yang kedua, bagi saudara, kekuatan dari Roh Kudus adalah Roh Kudus memampukan Anda dan saya untuk tetap berharap. Bilang sama-sama dengan saya, tetaplah berharap. Sekali lagi, tetaplah berharap. Ya, di ayat yang ke-11 di C mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kenapa orang Israel pengharapannya sudah lenyap? Karena Roh Kudus tidak ada dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara, biarlah saudara, ketika engkau dan saya memiliki pengharapan, Roh Kudus akan memampukan kamu. Slide. Coba dengarkan ini. Dan baca ini. Terus. Lagi. Oke. Sekali lagi. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal yang membuat kita berhenti berharap biasanya apa? Sakit penyakit, nggak sembuh-sembuh, sehingga gaul, adalah nggak sembuh-sembuh itu, apalagi masalah keuangan, ya. Di sini semua banyak uang? Amin. Di sini semua banyak uang? Amin. Lagi, di sini semua ada uang? Amin. Banyak. Kalau ada banyak belum tentu kan kita ya. Oke, di sini semua ada uang, puji Tuhan. Pasti nggak masalah keuangan ya. Masalah apa lagi? Kejenuhan, keinginan yang tidak terpenuhi, situasi hidup dan lain-lain. Dan lain-lain ini boleh saudara tambahkan kelamaan jomblo, sudah tua belum nikah, apa lagi ya? Boleh tetap aja banyak, boleh. Atau mungkin anak bandar, atau mungkin mabuk-mabukan, boleh. Tetapi yang empat ini saudara-saudara yang saya maksud adalah biasanya orang yang pengalaman karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Saya bilang kepada saudara Bapak, ketika kamu mengalami kondisi seperti ini, ingatlah kasus Paulus. Ulangi, ketika kamu mengalami sakit yang sembuh-sembuh, ingatlah kasus Paulus. Apa kata Paulus? Ketika Paulus pada waktu itu meminta kepada Tuhan supaya penyakitnya disembuhkan Tuhan, Tuhan bilang, Paulus, kasih karunia-Ku sama kamu. Artinya apa? Meskipun tidak sembuh, biarlah Tuhan terus memberkati kita. Kita hidup dalam rencana Allah, kita hidup tidak menyalahkan Tuhan dalam kondisi hidup kita. Makanya Paulus bilang ada kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang kekuatan kita hanya dalam Kristus. Ketika Paulus tidak menerima penyembuhan daripada Allah, dia bilang apa? Istilahnya apa? Ya dulu dalam daging. Ketika kita lemahlah, kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika kita dalam keterburukanlah, kuasa Tuhan dikerjakan. Meskipun saudara dengar, ini masih muda, mungkin saudara masih tipis penyakit, tapi ketika saudara sudah tua nantinya, meskipun
miliki pengharapan. Meskipun saudara dalam krisis ekonomi, tidak percaya Allah Jehovah Jireh. Amin. Tampak saudara Jehovah Jireh, Dia mencukupkan segala keperluan kebutuhan. Meskipun krisis ekonomi, Dia bekerja mencukupkan dan bertanggung jawab. Orang yang ada Roh Kudus dalam diri dia percaya Allah akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan. Yakin. Sampai detik ini saya alami. Meskipun kemana-mana, meskipun bepergian, memang tidak banyak, tapi tidak kekurangan. Pulang, memang tidak banyak, tapi tidak kekurangan. Sampai detik ini. Karena kita percaya, Dia Allah, bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Jadi nggak usah takut. Masalah keuangan, jangan ragu. Percaya Dia cukupkan segala yang kita perlukan, Dia cukupkan segala yang kita butuhkan. Dia janji akan itu kok. Dia janji. Jadi jangan takut, you punya perkuliahan, you punya kredit, apalagi ketika kamu masih punya Roh Kudus dalam dirimu, melangkah bersama dengan Tuhan, iman yang kamu miliki akan membuat kamu melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang saya mau bilang yang masih kuliah tadi. Saya waktu semester 2, saya masih semester 2 waktu itu. Waktu saya semester 2, mungkin saya sudah pernah cerita dengan saudara, tapi saya ingatkan kemarin. Waktu saya semester 2, kita punya 2 pribadi. Dalam 2 pribadi saya bilang, selesai S1, S2. Setelah S2, jadi guru. Selesai jadi guru, jadi dosen. Setelah jadi dosen, jadi pegawai negeri. Itu saya semester 2. Dan Tuhan bawa saya ke situ. Hanya 2 poin lagi yang belum saya tercapai. Jadi dosen dan jadi pegawai negeri. Dan saya percaya Tuhan akan bawa saya ke sini. Pelan-pelan, tapi saya memiliki pengalaman. Kami 3 bersaudara, tak sombong, cuma saya 2. Karena saya punya planning. Kenapa? Kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Jadi segala kebutuhan memang berjuang, tapi percaya cukup. Kalau serba ada kita nanti kita bahas. Kalau zona-zona membuat kita meninggalkan Tuhan. Yang selanjutnya apa? Lagi? Satu kali lagi. Oke, coba siapa yang bisa baca? Mita, boleh baca? Manusia dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 hari tanpa udara, 4 detik tanpa harapan. 4 detik tanpa harapan. Manusia 4 detik tanpa harapan. Selebihnya tidak. Kenapa? Dia mati secara rohani. Makanya Anda dan saya harus memiliki pengharapan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada pengharapan sejati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Oke. Baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3 ya. Roh Kudus membaharui kita. Roh Kudus membaharui karakter kita. Saya baca bagi kita di ayat yang ke-12. Aku akan memberikan Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di dalam tanahku. Artinya apa? Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, saudaraku, bahwa Roh Kudus akan memperbaharui karakter kita. Amin. Kenapa? Karena roh dengan daging berbeda. Next slide. Lagi. Oke. Pejuang dikenal karena perjuangannya yang luar biasa. Bangsa Israel dikenal karena kekuatannya. Orang percaya dikenal karena teladannya seperti Kristus. Jadi saudara dikenal karena saudara memiliki teladan seperti Kristus. Biarlah keteladanan saudara akan menjadi buah bagi orang lain. Keteladanan saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena orang Kristen ketika dia memiliki Roh Kudus, karakternya diubahkan. Karakternya harus diubahkan. Next slide. Bagaimana itu? Benar ini. Coba. Roh Kudus mengikis karakter yang tidak. Roh Kudus mengikis karakter yang tidak Baik. Roh Kudus mengikis karakter yang tidak Baik. Saudara mau nggak dikikis segala kekayaan? Percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, setiap manusia memiliki satu karakter yang tidak baik, yang menonjol. Ulangi lagi. Percaya tidak percaya, setuju atau tidak setuju, setiap manusia memiliki satu karakter yang tidak baik yang menonjol. Satu.
Ibu gembala tahu sendiri nanti ya. Orang lain yang mirip saya. Tapi setiap Julman mungkin Pak Jai boleh menilai karakter yang menunjuk dari Julman yang tidak baik itu pasti ada. Begitu juga karakter kita yang satu tidak baik, dan setiap kita memiliki itu satu. Tapi kan berbalik. Jadi kalau terus tinggal di dalam kita, pelan-pelan terus dikit. Makanya saya katakan apa? Dikikis. Gak instan tapi diubahkan pelan-pelan. Kenapa kita mampu? Roh Kudus yang memampukan. Ada lagi, membongkar zona nyaman kita. Ketika kita punya Roh Kudus, kita nggak mau zona nyaman. Makanya saya suka dengan kata make breakthrough, melakukan terobosan. Ketika kita sudah finish dengan satu terobosan, kita harus cari terobosan yang lain. Jangan stay in dia, jangan nyaman dengan segala. Makanya saya bilang, saudara bermimpi gak? Atau saudara pernah mimpi gak? Gadget George memiliki 1000 jemaat. Menurut saudara, bisa gak? 1000 jemaat. Bisa, apa yang bisa begitu? Saudara emang puas dengan keadaan 30 orang, 40 orang puas. Jangan puas dengan itu. Tapi apa? 1000 jiwa. Iya gak 1000 jiwa? Bisa. Kalau terus di dalam, ayolah kami kan cukup, udah muat, udah padat, gini aja lah. Soalnya pun gini aja, harus bisa. Tambah soalnya lebih bagus. Perbaiki itu sampai yang kurang, ya kan? Meskipun kadang mutakan gitu, itu terlalu lagi yang penting. Fasilitas kita harus perbaiki yang baik. Artinya, jangan puas, udah cukup, udah cukup. Jangan puas, jangan gini. Lebih upgrade lagi. Jangan puas, jangan upgrade. Bro, jangan puas, upgrade terus. Yang well juga, yang serius, yang upgrade. Cuma keluar dari zona nyaman. Aku udah siap andalan di Joce. Aku andalan di Joce. Jangan kotak dalam tempurung. Apa? Kata dalam tempurung. Bangkit. Harus upgrade. Kenapa? Keluar dari zona nyaman. Saya emang sudah begitu kemarin, nggak mau saudara nyaman-nyaman baik. Tapi saudara harus diuji imannya. Supaya imanmu bertumbuh mengenal Tuhan dan pengalamanmu lebih banyak bersama dengan Tuhan. Jadi jangan mau dengan zona nyaman. Buang itu. Kalau orang yang nyaman berarti sedang mengabaikan Tuhan. Kita harus terus mencari terobosan baru. Selalu saya bilang, I like this, make breakthrough, lakukan terobosan. Right. Apalagi membuat kita menjadi murni. Ketika Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus akan memurnikan segala hal dalam pikiran kita. Pikiran yang jahat, pikiran negatif thinking akan dimurnikan. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya, jangan negatif thinking. Itu bagian. Iya kan? Semuanya ada ya? Pas kan? Apa bahasa Indonesia? Orang yang memiliki Roh Kudus dalam diri, jangan dong negatif thinking. Filipi bilang apa? Paulus bilang apa? Apa yang baik, apa yang sedang didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, jangan sikit-sikit negatif thinking, no. Be positive. Everything, every moment. Saya selanjutnya, Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita menjadi baru. Bilang sama-sama dengan saya kalimat ini. 1, 2, 3 ya. Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita menjadi baru. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita menjadi baru. Puji Tuhan, saya nak kawan musik bermaju di depan. Dan nyanyi satu lagu, mengingat bejana siap dibantu. Jadi maulah dibentuk jadi lembagnya semangat yang mau dibentuk. Ya. Haleluya. Bagikan bejana siap dibentuk. Haleluya.
firman-Mu. Kami boleh menerima semuanya itu lewat Roh Kudus-Mu ada dalam diri kami. Kekuatan Roh Kudus kiranya kami lihat dan kami rasakan. Firman yang sederhana yang telah kami dengarkan, materaikan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin, haleluya. Saya silakan kepada Bapak Ibu pujian. Baik, sekarang kita akan berikan kesempatan kedua untuk masuk ke doa. Sebelum itu mari kita berdoa para tamu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia Bapak yang telah diberikan. Terima kasih Yesus sudah berkata. Bapak sebentar lagi kami akan berikan persembahan buat kami. Kami berdoa dalam nama yang dulu. Dan kami berkati kepercayaan Tuhan. Dalam doa kami, haleluya, amin. Kata pujian kita bilang doa amin. Kita akan dengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang melayani Minggu 17 Maret 2024, worship leader itu Saudari Silvani Hasubian, singernya Febri Ginting dan juga Putri Sitorus. Main musik Julpan, Rudolf dan juga Lahagu Bonus. LCD Jenmino Nafas. LCD-nya Jenmino Nafas Taribu. Koletan nanti Mak Melki Hudaur Hudaur. Dan juga untuk komsel kita, saya ulangi sebelum komsel kita hari Rabu itu di rumah atau di kontrakan Saudara Julpan Kurniawan Jaya jam 8. Jadi Rabu ini kita komsel di tempatnya Julpan. Jika teman-teman dekat dengan komsel Julpan boleh jumpa di sana. Jika teman-teman belum tahu, kita berangkat dari gereja 7:30. Ya, 7:30. Kayak Bang Simon, Bang Yosef, Bang Jaya, Bang Melki yang punya kendaraan, stay lah di sini 7:30. Ya, karena nggak mungkin Julpan lagi. 7:30 pagi atau malam? 7:30 malam, ya. 7:30 malam. Terima kasih Bang Simon untuk pertanyaannya. 7:30 malam ya. Jumpa di sini. Kita berangkat 7:30 supaya kita on time jam 8 di sana. Ibarat kita hanya jam 1 hour 1 jam aja supaya dipersiapkan hari Rabu. Maksud saya yang punya kendaraan duluan nyampe supaya bisa jemput teman-teman yang tidak punya kendaraan ya. Supaya ingat. Laporan
persembahan kita Bapak Ibu Saudara Minggu 10 Maret 2024, kehadiran kita minggu lalu 28 orang, pembicara kita minggu lalu Bapak Emmanuel Zai. Persembahan pertama itu 66.000, persembahan kedua 70.000, persembahan misi 33.000. Ya. Ibadah komsel kehadiran 7 orang, persembahan 26.000. Ibadah Holy Kids kehadiran 7 orang, persembahan 7.000. Ibadah remaja kehadiran 15 orang, persembahan 12.500. Ibadah Sepra Kados Tanjung Pusta kehadiran 8 orang, persembahan 5.000. Ibadah GFC kehadiran 15 orang, persembahan 29.000. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pengumuman kita. Bapak Ibu Saudara, saya ada buat satu lembar kertas. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh isi nama dan juga tempat tanggal lahir dan juga nomor handphone untuk kita boleh tahu semua nomor Bapak Ibu Saudara, tempat tanggal lahirnya di mana, supaya jangan ada istilahnya momen ulang tahun yang terlewatkan. Kita kadang nggak tahu ya, karena belum ada data terupdate. Makanya saya buat judulnya data terupdate supaya Bapak Ibu Saudara semua kita tahu kapan waktu kelahirannya, umur berapa. Kita pikir udah tua ternyata masih muda, kita pikir masih muda ternyata sudah tua, biar tahu sapaannya siapa gitu ya. Nanti diisi sebelum pulang, jangan pulang kalau belum di sini, supaya kami boleh tahu data-data terupdate sudah Jumat Tuhan. Terus berkati, kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujian kita. Doa bes. Ya, yang berkati yang berkati. kesakitan, kelaparan, marah,
malapetaka, kerugian tidak akan menimpa hidup kami, tetapi berkat, tapi perlindungan, penyertaan, kesehatan, panjang umur, sukacita, itu yang akan kami rasakan hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Bapak yang baik, kami sungguh sangat bersyukur hari ini kami bisa datang beribadah ke rumah Tuhan, memuji memuliakan nama. Bukan karena kuat, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan yang memberikan kami anugerah, yang memberikan kami kesempatan agar kami bisa berdiri membawa hidup kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak yang baik, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Berkati mereka semua, berkati kehidupan mereka, berkati harapan mereka, cita-cita mereka, berkati semua yang mereka perlukan Tuhan yang mencukupkan. Bahkan talenta-talenta Engkau semakin tambah-tambahkan. Begitu juga dengan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati kehidupan, harapan, impian, dan biarlah Bapak Gembala menjadi pemimpin yang bijaksana untuk memimpin jemaat-jemaat di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkati kami semua, berkati semua jemaat-Mu, anak-anak Tuhan pada hari ini yang sudah beribadah kepada Tuhan. Tak ada satupun yang terlewatkan dari hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu ini, Bapak yang baik. Apa yang dikerjakan tangan mereka, semuanya berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, tidak akan ada yang meminta-minta, tapi semua akan Tuhan cukupkan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, jauhkan dari segala mara bahaya di dalam nama Yesus Kristus. Jadikan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada menjadi jemaat-jemaat yang menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Ini seluruh kehidupan kami, bahkan setiap ibadah yang ada di gereja kami ini, kami serahkan kepada-Mu. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik selama 1 minggu ini dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji termuliakan nama Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita terima berkat yang besar daripada Tuhan, mari kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan kepada ke-12 muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang besar daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.